Sahara Oloan Panggabean lahir pada 24 Mei 1941 sampai 30 April 2009. Olo Panggabean adalah seorang tokoh yang terkenal karena kegiatannya di bidang perjudian dan juga karena sifat filantropinya. Olo Panggabean merupakan pendiri organisasi Ikatan Pemuda Karya yang merupakan organisasi terbesar di Sumatera Utara. Saat ini, penerus Olo Panggabean adalah Budi Panggabean dan Pablo Benua Panggabean yang merupakan keponakan dari Olo Panggabean. Olo adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara dari pasangan Fredolin Panggabean dan Esther Huta Barat. Namun, sampai akhir hayatnya Olo tidak pernah menikah. Nama Olo Panggabean diperhitungkan setelah keluar dari organisasi pemuda Pancasila, yang mana saat itu berada di bawah naungan Effendi Nasution alias Pendi Keling, yaitu salah seorang tokoh eksponen 66. Pada tanggal 28 Agustus 1969, Olo Panggabean bersama sahabat dekatnya, yaitu Samsul Samah, mendirikan IPK, dan pada masa mudanya Olo dikenal sebagai preman besar. Wilayah kekuasaannya di kawasan bisnis di Patisah. Dia juga sering dipergunakan oleh pihak tertentu sebagai debt collector. Sementara, organisasi yang didirikan terus berkembang sebagai bagian dari lanjutan sentral organisasi buruh Pancasila di bawah naungan dari Koordinasi Ikatan dan Ikatan Pancasila dan pendukung penegak amanat rakyat Indonesia. Olo Panggabean sering disebut sebagai seorang raja perjudian yang berpengaruh di kawasan tersebut. Olo Panggabean pernah dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan semasa Brigjen Polisi Sutiono menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, yaitu pada tahun 1999. IPK pernah diminta untuk menghentikan praktik kegiatan judinya. Tudingan itu membuat Moses Tambunan marah besar. Sebagai anak buah Olo Panggabean, Moses menentang Sutiono untuk dapat membuktikan ucapannya tersebut. Persoalan ini diduga sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah, dan akibatnya anggota Brigade Mobile atau Brimob terluka akibat penganiayaan sekelompok orang. Mereka tidak senang dengan hal itu. Korban yang terluka itu melaporkan kepada rekan-rekannya, dan insiden inilah yang menjadi penyebab persoalan. Sekelompok oknum itu memberondong Gedung Putih dengan senjata api. Pada pertengahan 2000, ia menerima perintah panggilan dari Sutianto yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumut. Dan terkait masalah perjudian, namun panggilan tersebut ditolaknya dengan hanya mengirimkan seorang wakil sebagai penyampai pesan. Dan sejak jabatan Kapolri disandang Sutanto pada tahun 2005, kegiatan perjudian yang dikaitkan dengan Olo telah sedikit banyak mengalami penurunan. Dan semasa Susanto menjadi Kapolri, bisnis judi Olo Panggabean diberantas habis sampai ke akar-akarnya. Sutanto berhasil memberantas judi di Sumatera Utara kurang dari 3 tahun. Suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. Sejak saat itu, Olo dikabarkan memfokuskan diri pada bisnis legal, seperti pom bensin dan perusahaan otobus dan sebagainya. Di balik kisah kasarnya, ternyata Olo Panggabean juga seorang yang filantropis. Ia pernah muncul di media massa, yang mana pada saat itu ada sebuah keluarga yang anaknya disandra rumah sakit karena tak mampu membayar biaya persalinan. Dan Olo Panggabean melunasi serta menjamin semua biaya yang diperlukan. Kisah lainnya adalah ada juga keluarga miskin yang digusur paksa oknum petugas Satpol PP. Mereka menangis pilu karena gerobak sorong tempat penjualannya dihancurkan, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. Kemudian Olo Panggabean membuatkan kios untuk mereka berjualan lagi. Ada juga kisah sedih bayi kembar siam Anji dan Angeli, anak dari pasangan Subari dan Neng Harmaini, yang kesulitan membiayai dana operasi pemisahan di Singapura di tahun 2004. Cerita ini adalah satu bukti lagi kedermawanan Olo Panggabean. Ibu sang bayi, yaitu Neng Harmaini, melahirkan bayi kembarnya di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar pada Rabu 11 Februari 2004 pukul 8 melalui operasi sesar. Kembar siam ini lahir dengan organ jantung, hati, dan paru-paru yang saling berdiri sendiri. Bayi kembar siam ini harus diselamatkan dengan operasi sesar, tapi orang tuanya tidak mampu. Olo Panggabean langsung bertindak cepat
dapat menanggung semua biaya yang diperlukan. Bahkan, saat bayi bernasib sial itu tiba di Bandara Polonia Medan dengan pesawat Garuda Indonesia pada Senin 18 Juli 2004, Olo Panggabean menyempatkan diri menyambut dan menggendong bayi tersebut. Namun sayang, di akhir hidupnya, Olo Panggabean meninggal dunia karena diabetes. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.